aku buka pengumuman SSU ITB di WC, malah pengumuman itu setelah pengumuman SNBT bahwa aku gak lolos SNBT, aku langsung daftar SSU ITB. Mau itu SSU ITB non-tes Kor UTBK dan juga SSU ITB tes. Nah, waktu itu setelah temenku dateng karena aku gak lolos SNBT, yang dimana aku gak nangis. Pas dia pulang, aku langsung nangis sambil ngumpulin berkas-berkas buat daftar SSU ITB. Nah, aku sempet iri nih sama teman seperjuanganku yang fakultasnya sama dan juga kampusnya sama. Bener-bener rasa kecewa, sedih, marah, semuanya campur aduk. Pokoknya di posisi itu hati dan mental aku ini rusak banget, hancur banget. Di otakku ini berisik banget bilang, kenapa aku nggak lolos, harus dia yang lolos, ini bener-bener adil banget. Tapi dia hadir buat aku, dia pengen jadi teman curhatku, dia pengen bantu aku, jadi aku curhat sama dia. Semua rasa iri, dengki, marah langsung padam, sirna. Karena dia cuman dengerin aku, dengerin semua keluh kesahku, kasih kata-kata semangat, sekaligus juga kata-kata motivasi. Jadi di hari itu juga aku janji sama dia, aku bakal lolos SSU ITB dan juga OSKM bareng dia. Besoknya aku langsung belajar lagi buat SSU ITB. Aku belajar matematika karena kalau FSRD itu materi yang diuji cuman matematika doang. Nah, aku belajar itu sambil nangis, sambil meneteskan air mata, belajar di lautan air mata. Nah, fase itu fase dimana aku kejar SSU ITB, itu banyak banget cobaannya, mulai dari motivation letterku. Jadi aku ngerjain motivation letterku itu di laptop, tapi laptopnya kena virus Trojan. Karena apa? Karena dulu aku sempet download game Resident Evil 5 yang dimana banyak virusnya, salah satunya virus Trojan. Nah, untungnya aja motivation letterku udah sempat aku salin ke HP, jadi aku bisa lanjutin nulis motivation letterku di HP. Ya, dimulailah aku menginstal laptop ini. Ini butuh 3 hari itu ngeinstal ulangnya karena settingannya tuh beda banget. Untung aja setelah 3 hari itu jadi laptopnya. Itu benar-benar butuh tenaga dan juga waktu. Wajar aja ya, butuh waktu yang lama karena aku orangnya gregetan dan juga ya ini karena online jadinya dia nggak bisa ngelihat jelas ini kondisi laptopnya secara langsung. Nah, aku langsung kejar-kejaran itu waktu sama juga motivation letter dan juga portofolio. Aku bikin portofolionya butuh 3 hari penuh. Itu juga cuman tidurnya 2 jam dalam sehari. Dan juga motivation letter itu mungkin 2 atau 1 hari itu benar-benar
aku ngumpulin portofolio dan juga motivation letter itu mepet-mepet waktu. Itu ngumpulinnya 1 jam sebelum penutupan finalisasi berkas. Nah, tibalah di hari aku pengumuman SSU ITB. Di waktu itu udah pembagian ijazah. Jadi aku sama temanku ke sekolah buat ambil ijazah. Udah giliran aku ngambil ijazah aku belum di print, belum dicetak. Hebat. Jadi aku harus ketemu guru yang ngurus-ngurus data nilai. Tapi dia bilang tunggu dulu karena mau briefing dalam 1 jam. Jadi aku nungguinnya itu lama banget. Sedangkan temanku yang bareng sama aku, yang boncengan, dia udah ada itu ijazahnya. Nah, pas udah selesai briefing, aku mintain itu ijazahnya. Tapi dia bilang, ini loh ijazahnya udah dicetak. Kan kamu tinggal transkrip nilainya yang belum dicetak, itu udah dicetak. Nah, aku bingung nih. Sana aku dengernya ijazah deh yang belum dicetak. Kenapa transkrip nilai yang dicetak? Nah, aku tanya ini sama guru TU. Dia bingung juga jadinya. Jadi kamu yang belum apa sih? Ijazah atau yang transkrip nilai? Nah, aku bilangnya ya udah dua-duanya, ijazah atau transkrip nilai. Karena biar dia nggak bingung lagi, dia nanyain sama yang bagi-bagiin ijazah. Rupanya benar aja ijazahnya aja yang belum dicetak. Nah, setelah ijazahnya udah dicetak, aku minta doa sama kepala sekolah pas ijazah aku di tanda tangan. Nah, ya udah didoain. Nah, pulangnya aku langsung overthinking karena guru-guruku juga penasaran dan juga pengen tahu pengumumannya. Aku jadi takut ngecewain guru-guru aku. Nah, aku bilang dong sama teman curhatku, aku bilang deg-degan karena hari ini pengumuman SSU ITB. Aku takut ngecewain guru-guru aku. Dia bilang, gak apa-apa kok, gak bakal ngecewain mereka. Kamu coba sibukin diri supaya gak kepikiran. Ya udah, aku sibukin diri. Nah, malamnya jam 7 malam itu waktunya pengumuman SSU ITB. Sebelum jam 7 pas, aku udah siapin laptop dan juga HP untuk mau ngevideoin pengumuman. Tapi mendekati jam 7, perut aku meles. Aku udah gak tahan lagi, jadinya aku pergi ke WC. Aku udah yakin banget karena aku gak lolos SSU ITB. Nah, kenapa aku yakin? Karena aku rasanya bikin motivation letter itu serasa mengarang bebas itu. Jadinya aku yakin bakal gak lolos SSU ITB. Pas aku buka pengumuman SSU ITB di WC, malah pengumuman itu aku lolos SSU ITB. Jadi awal mula aku jadi maba ITB sekaligus keberhasilanku mulai dari WC.